Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari IP Reguler 1. Saya akan membahas hasil dari tugas MK, yaitu yang pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, dan iptek. Yaitu yang pertama itu di bidang ilmu pengetahuan. Al-Idris adalah seorang geografer dan kartografer yang lahir di Cetua, Afrika Utara. Selama hidup ia tinggal di Palermo, Sisilia, Italia, dan menorehkan prestasi di sana. Temuannya yaitu berupa peta yang digunakan secara luas. Dan yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek, jelaskan secara eksplisit serta dengan dalilnya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya melalui kepentingan material, sedangkan Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Adapun ayat-ayat yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan agama dan ilmu budaya, bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Yaitu agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa karsa dari manusia. Hubungan agama dan budaya salah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Islam memandang budaya, tradisi, adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-qadah al-muhakkamah, yaitu adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan yang keempat, bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara eksplisit, yaitu integrasi ilmu dan Islam, pembaruan antara ilmu dan Islam hingga menjadikan kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut Arif Hartono, ide integrasi pertama kali digagas oleh Syed Hussein Nasr pada tahun 1976. Kemudian gagasan itu dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dan yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksud dari slogan ilmu untuk ilmu yaitu menurut perspektif saya yaitu usaha kita untuk mencari ilmu sehingga bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam ialah tak sedikit menganggap ketika mengkaji ilmu kedokteran atau sains misalnya seolah yang tidak ada relasinya dengan ajaran agama. Jika dihubungkan, maka terkadang yang terjadi adalah konten tersebut jauh dari agama, bahkan seolah ilmu tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Dan yang ketujuh, perbedaan antara ilmu bebas dan tidak bebas, yaitu bebas nilai adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja, dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu tidak bebas adalah ilmu yang memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Dan yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan
beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, yaitu jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Sabar adalah suatu menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dan sopan adalah sikap hormat dan berada dalam perilaku santun, dalam tutur kata, budi bahasa, dan kelakuan yang baik sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat yang harus kita lakukan. Dan nomor 9, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah, dan sebutkan contoh interkoneksi dalam memahami keduanya. Qauliyah adalah ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar peristiwa alam, sosial, dan sebagai contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditempa suatu masalah. Dan yang terakhir, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dasar yang Anda ketahui, yaitu manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yang berupa al-amanah atau beban taklif. Sekian, itulah hasil dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.